Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. DKI Jakarta akan kembali menerapkan PSBB total. Sejumlah kegiatan masyarakat akan dikurangi dan ditiadakan, termasuk pembatasan perkantoran, mal dan juga restoran. Pembatasan inilah yang dikhawatirkan oleh kelompok dunia usaha. IHSG turun, investasi mandek, kegiatan ekonomi terancam terhambat. Namun di sisi lain, kesehatan masyarakat juga harus diperhatikan. Seperti apa tanggapan dan juga persiapan para pelaku usaha? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Ibu Diana Dewi selaku Ketua Kadin DKI Jakarta. Ibu Diana Dewi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Ya, Ibu Diana, 14 September PSBB total akan kembali diterapkan. Respon dari dunia usaha seperti apa, Bu? Ya, kondisi saat ini memang merupakan suatu pilihan yang sangat berat ya, Mas. Di lain sisi kita dihadapkan oleh kesehatan masyarakat, namun di sisi lain kita dihadapkan kenyataan bahwa kondisi perekonomian di Jakarta sudah mulai bergerak. Nah, yang terjadi kemarin setelah menerima berita demikian, dunia usaha semuanya panik. Nah, karena apa? Karena remnya yang mendadak. Kalau kita berjalan pun, kalau berkendara dalam kondisi melaju, tiba harus direm mendadak, tentunya membuat kita. Nah, inilah yang terjadi di dunia usaha karena mengkhawatirkan pada saat kemarin 2 atau 1 minggu yang lalu kita mendapatkan angin segar bahwa akan dibuka. Ternyata malah sekarang beritanya mendadak dan kita akan PSBB kembali kepada awal. Inilah yang membuat dunia usaha panik, tidak siap gitu, karena tidak terpikir sama sekali akan terjadinya sedemikian. Kami tahulah bahwa kami harus melakukan itu, tetapi kami juga selalu mempertanyakan dengan tren kenaikan dari teman-teman yang terdampak COVID-19. Kami pertanyakan pemerintah sejauh mana melakukan preventifnya, tetapi kami juga tahu bahwa pemerintah ini sudah melakukan maksimal, tetapi disiplin dari teman-teman itu penegakannya yang kami merasa masih lemah. Nah, ini yang kami pertanyakan, sehingga dengan kondisi ini kami terus terang saja belum siap. Banyak yang belum siap, itu Mas. Bu Diana, kalau dianggap bahwa perkantoran menjadi salah satu tempat terjadinya penularan yang paling banyak di DKI Jakarta, lalu kemudian akhirnya nanti pada saat PSBB akhirnya kegiatan perkantorannya ditutup, lalu kemudian bagaimana kemudian dunia usaha khususnya yang perusahaan-perusahaan yang kemudian dianggap menjadi tempat penularan COVID-19 ini menanggapi tudingan tersebut, Bu Diana? Kami tidak pungkiri, memang kemarin setelah PSBB transisi banyak di perkantoran mendapatkan kita temui klaster baru. Tetapi perlu diketahui bahwa kami juga perkantoran sudah melakukan protokol kesehatan secara ketat dan harusnya memang kita mendapat apresiasi juga bahwa perkantoran itu malah justru protokol kesehatan yang dilakukan sangat ketat, kemudian kami juga menjalankan protokol itu dengan baik. Kemudian tetapi ada yang kondisi ini di lingkungan kita banyak yang tidak melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatannya sangat buruk. Nah, ini yang tidak dihitung saya rasa, karena kami justru perkantoran berusaha ketat sekali untuk melakukan itu. Dan ada hal yang perlu diketahui juga bahwa banyak komunitas-komunitas yang melakukan kegiatan di mana akibat dari banyaknya tempat-tempat umum yang sudah dibuka, terutama rekreasi. Mungkin itu juga perlu dipertimbangkan, Mas. Apakah menurut dari Ibu Diana ini pendisiplinan dan kemudian peran Pemprov DKI Jakarta dalam membuat warganya lebih patuh terhadap protokol kesehatan itu kurang, Bu? Ya, kami melihatnya itu, Mas. Kami melihat tidak adanya disiplin dari masyarakat
kemudian penegakan hukumnya yang masih lemah. Itu yang kami lihat, sehingga kami berharap bahwa kondisi ini bisa dijalankan oleh pemerintah, walaupun mungkin berat untuk masyarakat, tetapi ini kan untuk kebersamaan, itu Mas. Lalu strateginya untuk bertahan di PSBB Jilid 2 nanti seperti apa, Bu? Ya, kami hanya berharap bahwa 11 sektor yang kemarin pada saat PSBB awal itu diperbolehkan, mudah-mudahan ini akan lebih tepat lagi, sehingga mungkin dari 11 ini ada yang memang tidak terlalu tepat, itu bisa ditutup, kemudian yang memang harusnya dibuka, itu bisa dibuka. Jadi dari 11 ini tolong dievaluasi lagi, dan ada juga yang kemarin salah satunya adalah industri strategis. Nah, industri strategis ini ternyata ada yang memang tidak perlu untuk melakukan kegiatan, tetapi ada rekomendasi lain dari kementerian terkait. Ini juga tolong ditinjau. Itu mudah-mudahan yang menjadikan roda ekonomi tetap berjalan, dan teman-teman yang ada, saya berharap ada inovasi lagi, sehingga dari kemarin yang sudah menggunakan teknologi dalam berbisnis bisa berkembang lagi, sehingga tidak terhenti. Itu Mas yang kami harapkan. Contoh-contoh sektor yang mungkin sebetulnya masih bisa dibuka pada saat PSBB total jilid kedua nanti apa, Bu Diana? Ya, seperti tempat-tempat rekreasi itu mungkin hanya sebagian saja yang bisa dibuka. Kemudian juga yang termasuk 11 sektor itu kan ada keuangan dan perbankan. Nah, mungkin yang perbankan oke, tapi yang keuangan ini kan sangat luas ya. Kemudian juga mengenai NGO. NGO juga yang mungkin berhubungan dengan kesehatan boleh, tetapi kalau yang tidak, itu tidak. Kami berharapnya seperti itu, Mas. Jadi 11 sektor itu tolong dievaluasi lagi. Baik, Bu Diana, kira-kira nasib dari sektor-sektor yang kemudian akhirnya ditutup dalam PSBB jilid kedua nanti, kira-kira nanti keadaannya akan seperti apa, Bu? Apakah kemudian mampu survive di PSBB jilid kedua nanti? Ya, kalau kemarin sih ada peraturan yang baru mengenai restoran, mungkin kuliner bisa tetap buka, hanya mungkin take away. Nah, ini saya rasa mudah-mudahan tidak mempengaruhi pangsa pasarnya. Kemudian juga untuk teman-teman yang berbisnis di hotel, itu kan sudah mulai ada. Nah, ini juga saya berharap diberikan peraturannya saja, walaupun memang kemarin kita lihat sudah mulai ada kegiatan-kegiatan di hotel-hotel, mereka melakukan protokol kesehatan memang 50% saya yakini persis, tetapi untuk sekarang jangan sampai itu ditutup, tetapi mungkin lebih diberikan protokol kesehatannya yang lebih menjamin keselamatan semua. Baik, kalau pada saat PSBB total jilid pertama, Bu Diana, waktu itu ada hitungannya bahwa perusahaan maupun dunia usaha hanya bisa mampu bertahan sampai bulan Juni, lalu kemudian dibuka kembali. Ketika nanti akan diberlakukan PSBB total jilid kedua, kira-kira berapa bulan, Bu, daya tahan dari dunia usaha yang kemudian terdampak dengan adanya penutupan ini? Ya, kita tidak bisa menyamaratakan kondisi semua perusahaan ya, Mas. Kalau kita lihat per klaster bahwa ada mikro, kemudian kecil, menengah, dan besar, saya lebih mengkhawatirkan yang kecil. Karena yang kecil ini kan sudah dalam kondisi kemarin minus, kemudian sekarang mulai nol. Nah, ini yang saya khawatir, yang nol saja kan belum semuanya masuk ke angka nol. Ini nantinya yang sudah mulai beroperasi akan berkurang, dan yang mau operasi itu tidak akan bertambah. Ini yang dikhawatirkan lebih kepada yang mikro, Mas. Baik,
Tapi keadaan saat ini, Bu Diana, pada saat sudah dibuka kembali di masa PSBB transisi, keadaan dunia usaha sendiri seperti apa sebetulnya? Kalau khusus DKI Jakarta, saya melihat bahwa sudah ada kenaikan dari teman-teman itu sebesar 10% untuk yang mikro dan kecil ya Mas. Dan sekarang yang untuk korporasi juga masih menunggu kebijakan stimulus dari pemerintah untuk implementasinya, karena ternyata teman-teman yang kondisinya korporasi dan tentunya dari menengah ke atas, mereka masih sulit untuk mengakses perbankan yang dijanjikan oleh pemerintah. Itu yang sekarang kita masih menunggu, di mana ternyata masih banyak peraturan-peraturan perbankan yang membuat malah debitur menjadi agak sulit untuk menerima stimulus tersebut. Baik, Bu Diana, apakah PHK menjadi salah satu pilihan ketika nanti PSBB total jilid kedua diberlakukan demi membuat dunia usaha bertahan, Bu? Ya, memang ada sektor-sektor tertentu yang kemarin setelah mendapatkan berita PSBB akan ditutup dengan ketat, itu mereka ada yang langsung melakukan PHK, terutama kepada karyawan-karyawan yang masih terjadi PKWT ya. Itu yang sangat memprihatinkan tentunya. Dan sebenarnya sih PHK itu adalah pilihan terakhir. Tetapi kan semua perusahaan tidak sama kondisinya. Ini yang kita perlu kaji lagi, bahwa memang lebih banyak kan perusahaan yang UMKM dibanding dengan yang besar-besar. Sedangkan UMKM sendiri kan ada di kita 90%. Nah ini kenyataannya yang mem-PHK itu ya teman-teman yang di bisnisnya di UMKM. Baik, tapi dunia usaha sendiri khususnya dari Kadin sendiri diajak konsultasi tidak dengan Pemprov DKI Jakarta sebelum akhirnya menerapkan rencana PSBB total jilid kedua, Bu Diana? Pada dasarnya sih kalau konsultasi sih tidak, cuma mereka memberikan juga masukan ke kami bahwa kami akan melakukan ini. Dan kemarin teman-teman sudah memberikan masukan juga lebih optimal lagi, bahwa banyak keberatan-keberatan yang kita sampaikan. Nah mudah-mudahan dengan seperti ini ada janji dari Pak Gubernur, ada peraturan gubernur yang baru, dan mudah-mudahan ini akan betul-betul berkeadilan keputusannya, sehingga tepat sasaran, kesehatan terjamin, ekonomi tetap berjalan. Ya, yang diminta dari Kadin kepada Pemprov DKI Jakarta apa, Bu, pada saat nanti PSBB total jilid kedua diberlakukan? Ya itu tadi bahwa sektor-sektor yang diperbolehkan kita minta dikaji ulang. Ada beberapa yang kita masukkan informasi-informasi ke beliau. Kemudian kebijakan-kebijakannya adalah sesuai dengan kondisi perusahaan yang ada di Jakarta. Itu kita beri informasi ke beliau, kita buat masukannya. Mudah-mudahan keputusannya kita tunggu hari ini, Mas, karena janjinya beliau akan memberikan melalui kepala dinas, ada yang akan diberi keputusan dari gubernur yang mudah-mudahan berkeadilan. Baik, kita tunggu nanti informasi terbaru berkaitan dengan PSBB total jilid kedua yang mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020. Terima kasih Ibu Diana Dewi, Ketua Kadin DKI Jakarta telah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Bu.